Arti dari Museum Mandala Wangsit itu sendiri adalah tempat menyimpan amanat atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi berikutnya melalui benda-benda yang ditinggalkan di museum tersebut. Museum ini berlokasi di Jalan Lembong, Kecamatan Sumur, Bandung, dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Jalan diambil dari nama Letkol Lembong, salah satu prajurit Siliwangi yang menjadi korban dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Di bagian luar museum terdapat nama-nama prajurit Siliwangi yang gugur dalam peristiwa APRA Westerling yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Muasalnya, lautan ini disebut dengan Bandung Lautan Api, yaitu karena kejadian diawali dengan datangnya pasukan sekutu di bawah Brigade McDonald pada 12 Oktober tahun 1945 yang meminta seluruh senjata api yang dimiliki penduduk, kecuali milik Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan polisi diserahkan. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, putra Prabu Dewa Niskala Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat amanatnya yang terdapat pada lukisan tersebut. Instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual, keagamaan, maupun politik. Beduk ini juga digunakan sebagai tanda untuk memperingati adanya bahaya atau untuk mengumpulkan warga pada zaman peperangan. Dewi Akbar alumni Akademi Militer Jogja atau MA Jogja di Akademi Militer Magelang pada 29 November 1993. Mereka pernah bertugas di Bandung Utara pada tahun 1946. Juga bersama pasukan Siliwangi untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Ruangan, kita bisa melihat dokumentasi yang berkaitan dengan pemberontakan afiliasi DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar, yaitu seorang patriot sejati yang kemudian membelot. Ia tewas dalam baku tembak dengan prajurit Siliwangi yang tergabung dalam operasi Tumpas. Nah, di dalam museum juga terdapat beberapa senjata seperti keris, senapan mesin, pakaian, alat telekomunikasi, tataka Siliwangi, samurai, pedang, kujang, tombak, hingga senjata tradisional lainnya yang dipajang. Peristiwa pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil adalah suatu kejadian pemberontakan yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950 silam. Kelompok APRA terdiri atas Satuan Pro Belanda pimpinan mantan Kapten KNIL Koninklijke Nederlands Indisch Leger, yaitu Raymond Westerling. Komplotan APRA inilah yang masuk ke wilayah Bandung dan menyerang anggota TNI hingga menimbulkan bentrokan. Lalu terlihat pula baju kurung dan sorban yang menjadi kenangan dari seorang ulama di Tasikmalaya. Benda ini asli bukan replika, sementara di sekitarnya juga terdapat pedang dari bambu yang menurut catatan museum digunakan ulama. Pada tahun 1949 sampai 1965 terdapat penumpasan DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Mereka membuat gerakan yang disebut Darul Islam dan Pasukan Tentara Islam yang dipimpin oleh Sukarnaji Marijan Kartosuwiryo berniat membuat negara di atas negara. Namun, pemberontakan ini berakhir setelah Tentara Nasional Indonesia yang yaitu pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo beserta pengawalnya di Gunung Keber, Majalaya, Jawa Barat pada 4 Juni 1962 melalui Operasi Baratayuda. Dalam
sistem pagar betis. Pemberontakan DITI keharmonisan di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu daerah dalam sejarah pemberontakan DITI di Indonesia. Kahar Musaka adalah pimpinan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1951, organisasi ini telah didirikan dan pada tahun 1965 dapat diruntuhkan oleh pemerintah. Lalu, pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Musaka dapat ditangkap melalui operasi penumpasan DITI yang dilakukan oleh pemerintah RI bersama anggota TNI. Pada tahun 1948 terdapat operasi penumpasan pemberontakan PKI Muso. Pada operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun dikerahkan 3 kompi pasukan Taruna MI Jogja, yaitu Kompi S dengan Komandan Kompi Uvandrik Jadid Sejidiman Surjo Hadi Brojo, Kompi U dan Komandan Kompi Uvandrik Jadid Suhardiman, Kompi R dengan Komandan Kompi Sersan Mayor Jadid Hariaji. Dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun 1948, pasukan MI Jogja bergabung dengan pasukan Silangia dan bergerak dalam 3 front, yaitu Front Tawangangu, Sarangan, Goranggareng, Madiun. 2. Front Wonogiri, Tirtomoyo, Karanggede, Pacitan. 3. Front Wonosari, Pracimantoro, Gunung, Pacitan. Relief di SMA BOPKRI Yogyakarta, ilustrasi operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun 1948 oleh pasukan Taruna MI Jogja di wilayah Madiun dan Pacitan, Jawa Timur, September-Oktober 1948.